Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, Majelis Ta'lim Qalbul Salim BSD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab yang baru, bab ke-12, bab al-hathu 'alal izdiyadi minal khair fi awakhiril umur. Bab tentang motivasi untuk menambah amal saleh, menambah kebaikan di akhir-akhir umur. Pada pertemuan sebelumnya, 3 pertemuan telah kita bahas tentang bab al-mujahadah, tentang bersungguh-sungguh berjuang dalam beramal saleh. Maka ini bab lebih spesifik lagi. Ya, secara umum kita hendaknya berjuang dalam beramal saleh karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, dan kita tidak tahu kapan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu mana amal yang buat masuk surga atau tidak, ya. Kita berjuang meninggalkan maksiat, kita enggak tahu maksiat mana yang buat Allah menjadi murka kepada kita, maksiat mana yang menyebabkan seorang masuk dalam neraka jahanam. Maka kita senantiasa berjuang dalam beramal saleh. Itu bab umum. Ini lebih khusus lagi. Itu agar berjuang ketika di akhir umur, ketika usia semakin menjelang tua, maka seorang harusnya secara logis berusaha untuk lebih banyak beramal saleh, ya, lebih banyak beramal saleh. Makanya Imam Nawawi rahimahullah membuat babun atau babul hathi 'alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umur. Bab motivasi untuk menambah amal saleh di akhir-akhir umur. Hal ini karena yang menjadi patokan bagi syariat adalah yang terakhir. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Sungguhnya amalan tergantung akhirnya. Ya, sungguhnya amalan tergantung dari akhirnya. Demikian juga dalam hadis kata Rasulullah sallallahu, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Faisbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sungguh benar-benar salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni surga sampai jarak dia dengan surga tinggal sehasta. Namun sudah kedahuluan takdir, maka di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka, kemudian dia meninggal, dia pun masuk neraka. Kemudian juga sebaliknya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar. Sungguhnya salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni neraka jahanam, itu bermaksiat. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak dia antara dia dengan neraka tinggal satu hasta. Kemudian fayasbiqu alaihi alkitab, maka kemudian didahului oleh alkitab, ya, takdir, fayamalu bi amali ahli jannah, maka dia pun melaksanakan amalan penghuni surga, itu beramal saleh di akhir hayatnya. Kemudian dia meninggal, fayadkhuluha, kemudian dia pun masuk surga. Ini hadis menunjukkan bahwa yang menjadi patokan adalah akhir umur seseorang. Maka jika seorang sudah mencapai masa tua atau dalam kondisi tidak kuat lagi tubuhnya, sakit-sakitan, maka hendaknya dia memperbanyak amal soleh. Jika seorang secara umum dia berusaha berjuang beramal soleh, maka terutama ketika di masa tua. Seperti biasa, Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Al-Qur'an, yang pertama dalam surat Fatir ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir." Ya. Yang artinya, dan bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, yaitu umur yang cukup untuk kalian berfikir, bagi orang yang mau berfikir, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan kepada kalian. Ayat ini terkait dengan penghuni neraka yang mereka teriak kesakitan dengan siksaan dalam neraka jahanam. Sebagaimana Allah berfirman surat Fatir ayat 37, kata Allah, "Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Mereka pun berteriak-teriak di dalam neraka jahanam. Kemudian mereka berkata, "Ya Rabb kami, ya wahai Rabb kami, akhrijna
na'mal salihan. Keluarkanlah kami dari neraka jahanam, kembali ke dunia. Buat apa? Na'mal salihan. Kami ingin beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan merubah amal kami. Dahulu di dunia kami beramal kekufuran, kemaksiatan. Kami ingin merubah amal kami, kembalikan kami ke dunia. Maka apakah Allah mengembalikan mereka? Tidak, justru Allah mematikan hujah mereka. Allah membungkam mereka dengan berkata, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah telah kami panjangkan umur kalian? Umur ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, umur yang cukup seorang untuk berfikir, ya, untuk kembali untuk beriman, cukup ya. Wa ja'akumun nadhir, bukan cuma itu, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Maka tidak ada kesempatan bagi kalian untuk kembali ke dunia. Fadzuqu, maka rasakanlah neraka jahanam, fama lidh-dhalimin min nasir, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Tapi di sini Imam Nawawi kemudian berkata, qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun. Apa tafsir ayat ini? Berkata Ibnu Abbas dan juga para ahli tahqiq, yaitu para pembahas, ya. Maknahu awalam nu'ammirkum sittina sanatan. Maknanya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian 60 tahun? Wa yu'ayyiduhu al-hadits alladzi sanadhkuruhu insyaallah taala, dan pendapat Ibnu Abbas ini didukung dengan hadis yang akan kita sebutkan, yaitu Allah memberi uzur kepada orang yang Allah telah memutuskan uzur bagi orang yang telah Allah beri umur sampai 60 tahun. Hadisnya akan kita sebutkan. Tapi di antara tafsir, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Kata Ibnu Abbas, maksudnya telah kami beri umurmu sampai 60 tahun. Wakila, ada yang mengatakan maknahu thamaniya asyra sana. Ada yang mengatakan maksudnya kami telah panjangkan umur 18 tahun. Yaitu engkau telah mencapai balik umur 15 dan kami sudah tambah 3 tahun lagi. Namun kau tidak sadar-sadar juga. Wakila arba'ina sana. Ada yang mengatakan, bukankah makna firman Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umurmu, yaitu umur yang cukup untuk berfikir dan merenung. Maksudnya 40 tahun. Ini pendapat Al-Hasan dan Al-Kalbi dan Masruq. Pendapat para salaf juga, mereka mengatakan maksudnya 40 tahun. Wa nukila an Ibnu Abbasin aidan, dan juga dinukil dari Ibnu Abbas bahwasanya di antara pendapat beliau mengatakan, bukankah Allah berfirman kepada orang kafir, bukankah kami telah memberikan kalian umur hingga 40 tahun? Wa naqalu anna ahlal madinati kanu idza balagu ahadum arba'ina sanatan tafarraga lil ibadah. Subhanallah. Dan para salaf menukil, demikianlah penduduk kota Madinah. Subhanallah, penduduk kota Madinah. Jika salah seorang dari mereka telah mencapai usia 40 tahun, maka mereka fokus ibadah, tafarraq, yaitu tafarraq itu maksudnya fokus, konsen untuk ibadah. Wa qila huwal buluk, ada yang mengatakan walam nu'ammirkum, bukan kami telah memanjangkan umur, maksudnya mencapai dewasa sekitar 15 tahun. Kemudian firman Allah wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Qala Ibnu Abbas wal jumhur huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan peringatan telah datang kepada kalian adalah, kata Ibnu Abbas dan mayoritas ulama, maksudnya Nabi, telah datang Nabi memberi peringatan. Wa qila, dan pendapat yang lain asy-syaib, yaitu uban. Qalahu Ikrimah wa Ibnu Uyainah wa ghairuhuma. Ini pendapat Ikrimah dan Ibnu Uyainah dan selain mereka berdua. Yang dimaksud telah datang peringatan kepada kalian, itu rambut kalian telah beruban. Maka itu sudah cukup. Wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Jadi kita tulis ayatnya, ini ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi, ya, agar sebagai dalil tentang ketika usia sudah mencapai masa tua hendaknya lebih banyak beribadah. Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Yaitu umur yang cukup bagi orang yang berfikir, yaitu umur yang cukup. Ma yatadzakkaru fihi, itu umran. Ma di sini maksudnya adalah umran. Umran yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yaitu umur yang cukup bagi orang yang mau berfikir.
yang mau mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian memberi peringatan, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. An-nadhir maksudnya pemberi peringatan. Nah, tadi sudah kita sebutkan umur yang cukup bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Umur yang cukup ini ada khilaf, tadi kita sudah sebutkan ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan 60 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Ini dua-duanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian ada yang mengatakan 18 tahun. Ada yang mengatakan adalah waktu dewasa ya. Buluk. Dewasa itu sekitar 15 tahun. Ini pendapat di kalangan para ulama. Namun Imam Nawawi menukil dari para salaf, mereka menukil penduduk Madinah kalau sudah usia 40 tahun maka mereka konsen untuk beribadah. Dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan, ini juga ada khilaf, ada dua pendapat. Khilaf. Ada yang mengatakan maksudnya an-nadhir, pemberi peringatan, maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan an-nadhir, ini pendapat sebagian salaf juga, an-nadhir maksudnya pemberi peringatan, maksudnya adalah uban, syaib, uban. Taib, ayat ini menjadi dalil bahwasanya jika seorang sudah mencapai usia tua ya, apalagi sudah datang uban, maka sudah tidak ada uzur lagi atau sangat sulit dia untuk berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena usia dia sudah tua, dia sampai 40 tahun atau sampai 60 tahun ya. Maka Allah sudah memberikan cukup umur untuk dia berfikir ya. Cukup dia untuk berfikir. Taib. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis terkait dengan bab ini. Hadis yang pertama, oleh karenanya kalau seorang sudah ya datang rambut putih, ini peringatan bahwasanya kau akan meninggal dunia. Bukankah rambut putih adalah bukti sudah ada dari anggota tubuh kita yang mati? Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala bahwasanya rambut putih menunjukkan ada bagian tubuh kita yang rambut mati. Dia sudah putih. Sudah tidak lihat segar lagi, sudah putih. Ya. Maka yang tubuh yang lain akan menyusul, akan lemah. Maka sudah saatnya seorang sudah mencapai masa ini, sudah datang peringatan, kemudian dia masih nakal lagi, masih tukang maksiat lagi, ya. Kalau gitu kapan dia mau sadar? Kapan dia mau sadar? Maka ayat ini jelas bagaimana Allah mencela orang-orang kafir yang minta untuk dikembalikan ke dunia, Allah tidak kasih. Allah bilang sudah cukup. Aku telah berikan kepada kalian umur yang cukup untuk berfikir, namun kalian tidak mau berfikir. Dan lihatlah bagaimana cerdasnya penduduk kota Madinah. Mereka secara umum beribadah, tapi ketika sudah usia 40 tahun mereka lebih fokus lagi. Tapi kita bawakan hadis yang pertama terkait dengan bab ini. Fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada ini. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah, rawahul Bukhari. Allah telah memutuskan uzur bagi seseorang yang Allah telah tunda ajalnya sampai dia mencapai 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Qala ulama, kata Imam Nawawi, berkata ulama, makna dari hadis ini, lam yatruk lahu udhran idza amhalahu hadhil muddah, yaitu Allah tidak kasih uzur lagi bagi dia ketika Allah telah membuat dia usianya sampai 60 tahun. Yuqalu a'dzara ar-rajulu idza balagal ghayah fil udhr. A'dzara ar-rajul dalam bahasa Arab maknanya jika seorang telah memberikan puncak uzur, Setelah ini tidak ada uzur lagi. Taib, hadis ini Rasulullah SAW mengatakan a'dzarallah ila imri'in akhara ajalahu
hatta balagha sittina sana. Maknanya Allah tidak memberi uzur lagi atau Allah memutus uzur. Tidak ada alasan lagi maksudnya. Dari seseorang itu Allah telah memberikan dia uzur yang cukup. Sudah sangat banyak. Ya. Akhara ajalahu, Allah tunda ajalnya. Allah akhirkan ajalnya. Hingga berusia 60 tahun. Baik, usia manusia secara kata para ulama ada 4 usia manusia ya. 4 tahapan usia manusia. Dalam bahasa dalam bahasa Arab ya. Yang pertama disebut dengan sin at-tufuliyah. At-tufulah, masa kanak-kanak kalau bahasa kita. Yang kedua disebut dengan sin syabab. Ini itu dari bayi, ya, bayi hingga 15 tahun, sehingga balik ya, atau balik. Sinus syabab, masa pemuda, masa remaja, masa muda, yaitu dari balik hingga 40 tahun. Di tengah-tengah ini ada namanya asyud. Ya. Di tengah-tengahnya ada namanya asyud, Masya al-asyud. Itu antara 30 sampai 40 tahun al-asyud. Tapi intinya masa muda selesai 40 tahun. Kemudian yang berikutnya disebut sinul kuhula. Kuhula. Kemudian yang keempat sin syaikhukhah. Sin syaikhukhah. Masa tua. Al-kuhula ini masa apa ya? Itu di atas masa muda, di atas masa muda. Tidak tahu bahasa Indonesianya. Bapak-bapak mungkin, masa bapak-bapak. Kalau bahasa kita masa bapak-bapak. Ini 40 sampai 60 tahun. Ini 60 tahun dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Inilah pembagian umur ya. Jika orang telah mencapai masa ini 40 tahun, 60 tahun, maka Allah telah menyelesaikan hujjah, tidak ada lagi hujjah bagi dia. Uzur dia sudah selesai. Uzur dia sudah selesai. Makanya Allah mengatakan falillahil hujjatul balighah. Ya, bagi Allah hujjah al-balighah, yaitu bahwasanya hujjah Allah sudah sangat kuat, maka tidak ada orang yang bisa mengelak lagi ketika hari kiamat beralasan macam-macam ya. Dan tentunya hujjah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Ada orang yang sudah ditegakkan hujjah, mungkin dia masih muda, misalnya seorang cerdas, dia tinggal di wilayah kaum muslimin, di situ ilmu tersebar, maka tidak ada hujjah bagi dia. Ya, berbeda-beda. Syekh Utsaimin menjelaskan di Syarah Riyadhus Shalihin, orang ditegakkan hujjah berbeda-beda. Usia berbeda-beda, lokasi juga berbeda-beda. Ya, kecerdasan juga mempengaruhi. Ada orang mungkin tinggal di daerah kaum muslimin tapi dia enggak paham-paham, mungkin akalnya agak terbelakang ya. Mungkin hujjah baru tegak setelah sekian lama. Ada orang yang mungkin tinggal di daerah kafir yang tidak pernah kenal dengan Islam, mungkin hujjah tegak lebih lama lagi. Tapi intinya kalau orang sudah usia 60 tahun biasanya hujjah sudah tegak ya. Biasanya hujjah sudah tegak. Di sini Nabi SAW mengatakan Allah memutuskan uzur bagi orang yang Allah sudah akhirkan usia 60 tahun. Kenapa 60 tahun inilah masa tua. Ya, kata Ibn Battal, innama kanat situna haddan lihadha
li'annaha qaribatun minal mu'taraq wa hiya sinnul inaba wal khusyu' wa taraqqubul maniyah. Ya, karena inilah karena dia adalah dekat dengan ujung ya. Ini waktunya untuk kembali kepada Allah, untuk khusyuk dan waktu menunggu kematian. Umur seperti itu. Bukankah Nabi SAW mengatakan a'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqallahum man yajuzu dzalik. Kata Nabi SAW bahwasanya atau aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalau sudah 60 sebentar lagi akan meninggal. Kalau dia tidak tobat, tidak kembali kepada Allah, belum sadar lagi, kapan dia mau sadar? Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, hanya sedikit dari umatku yang melebihi 60 tahun. Baik, beberapa faedah dari hadis ini ya. Faedah dari hadis ini. Yang pertama bahwasanya usia 60 ya sudah ya puncak uzur. Tidak ada alasan lagi. Di hadapan Allah ya. Allah sudah memberikan waktu yang panjang. 60 itu cukup waktu yang panjang. Maka seorang waspada, tidak ada uzur lagi bagi dia. Yang tujuan yang kedua yang paling penting yang merupakan maksud dari dibawakan hadis ini bahwasanya di usia 60 hendaknya memperbanyak amal soleh. Kenapa? Karena sudah di penghujung, Karena di masa syaikhukhah, ya di penghujung. Tadi kita sudah sebutkan penduduk kota Madinah, ya. Penduduk kota Madinah, ya. Ketika sudah 40 tahun mereka fokus untuk ibadah. Kita mungkin 40 tahun baru mulai sibuk cari duit banyak-banyak. Subhanallah. Ya. Tadi sudah sebutkan bahwasanya umur umat ya 60 sampai 70 tahun. Ya. Makanya kita dapat faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan usia 60 tahun ya sudah menjelang kematian. Yang keempat, isyarat untuk tidak menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur. Umur hingga usia 60 tahun. Hadis ini menunjukkan kalau orang sudah 60 tahun berarti tidak akan meninggal dunia, dan kalau dia sudah usia 60 tahun hendaknya dia fokus lagi beribadah. Ini menunjukkan seorang sebelum usia 60 tahun hendaknya dia banyak beramal soleh. Kesempatan bagi dia, terutama dia di masa muda, ya, di masa bapak-bapak, kuhula, ya, banyak beramal soleh. Karena kalau sudah 60 dia belum beramal soleh lagi, sudah waktunya tinggal sedikit. Kalau sudah usia 60 dia belum beramal soleh di masa mudanya, di masa sebelumnya, usia dia tinggal sedikit. Dia berusaha sebanyak-banyaknya pun tidak akan banyak. Berbeda kalau dia start sejak awal. Kalau dia sudah start sejak awal, umur 30 sudah rajin ibadah, umur 40 sudah rajin ibadah, apalagi umur belasan sudah rajin ibadah. Maka tentu berbeda dengan orang hanya fokus beribadah di akhir umur. Oleh karenanya, ini peringatan kepada kita untuk benar-benar perhatian terhadap waktu. Kalau kita lihat bagaimana para salaf dahulu, ya, mereka sangat perhatian terhadap waktu, karena mereka tahu bahwasanya waktu adalah modal dasar untuk beramal soleh. Tidak ada waktu mereka buang-buang. Lihatlah bagaimana Hasan al-Basri pernah berkata, "Ya bani Adam, innama anta ayyam." Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah hari-hari. Kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba yauman dhahaba ba'duk. Kalau satu hari telah pergi darimu, berarti telah pergi sebagian dari dirimu.
Wa idza dhahaba ba'dul ayyam yushiku an yadhhab kullu. Kalau sudah sebagian hari pergi, kau akan suatu saat akan pergi seluruhnya. Itu kau akan meninggal dunia. Hasan al-Basri berkata, "Adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum." Kata Hasan al-Basri, aku mendapati kaum, itu mungkin tabi'in senior atau para sahabat, yang mereka lebih semangat terhadap waktu mereka, terhadap umur mereka, terhadap detik-detik mereka, menit-menit mereka, lebih semangat daripada semangatnya kalian untuk memperoleh dinar dan dirham. Ya. Ini jadi masalah ya. Kalau orang barat mengatakan waktu adalah emas, ya, time is, ya, atau waktu adalah uang, ya, time is money, ya. Kita bilang al-waktu agla minadz dzahab. Bagi kita waktu lebih berharga daripada emas, daripada uang. Kalau uang pergi bisa kita cari. Kalau waktu pergi tidak akan kembali lagi. Banyak orang menyesal ketika sudah mencapai usia tua. Masa mudanya habis begitu saja. Seandainya dia sejak awal sudah mencicil ibadahnya, tentu deposit amal solehnya sangat banyak. Oleh karenanya ada seorang yang bernama Amir bin Abdi Qais begitu memperhatikan waktu. Ada orang berkata kepada dia, "Kalimni, saya mau bicara dengan kamu." Ya, kalimni, saya ingin bicara dengan kamu. Apa kata orang ini, seorang tabi'in, ulama tabi'in, dia berkata ahli ibadah dari kalangan tabi'in, dia berkata, ya, "Amsiki syams." Kalau kau bisa tahan matahari, ngomong sama saya. Kalau enggak usah. Artinya apa? Dia menyadari waktu matahari berjalan, waktu berjalan. Artinya dia merasa ngomong sama orang ini buang-buang waktu. Kalau kau bisa tahan matahari, enggak apa, saya buang waktu saya. Tapi tahan matahari. Siapa di antara kita seperti itu? Di antara sebagian salaf ada yang disebutkan bagaimana waktu mereka full untuk beribadah. Semua kegiatan, aktivitas ibadah. Sampai tidak ada waktu lagi, mereka kehabisan waktu. Adz-Dzahabi menukil dari Abdurrahman bin Mahdi. Beliau berkata, "Lau qila li Hammad bin Salamah, innaka tamutu ghadan, ma qadira an yazida fil amali syai'an." Kalau dikatakan kepada Hammad bin Salamah, sungguhnya kau besok akan meninggal dunia, maka dia tidak bisa menambah amal solehnya. Amalnya sudah padat, sudah madghut, sudah fokus, sudah full amal ibadahnya. Kalau dibilang besok kau mati, dia tidak bisa nambah amal ibadah. Saking waktunya semua efektif. Berkata Musa bin Ismail At-Tabudhaki, salah seorang perawi dari dalam Sahih Al-Bukhari, berkata, "Lau qultu lakum inni ma ra'aitu Hammad bin Salamah dhahikan la sadaqtu." Kalau aku berkata kepada kalian, aku tidak pernah melihat Hammad bin Salamah tertawa, tentu aku benar. Artinya Hammad serius. Karena masyghulan, Hammad bin Salamah selalu sibuk. Imma an yuhaddits, kalau dia tidak menyampaikan hadis, au yaqra, atau dia membaca, au yusabbih, atau dia bertasbih subhanallah, au yusalli, atau dia salat. Wa qad qassama an-nahara ala dzalik. Dia membagi waktu untuk melakukan itu semua. Qala Yunus al-Mu'addib, mata Hammad bin Salamah wa huwa fi salat. Akhirnya Hammad bin Salamah meninggal dalam kondisi salat. Rahmatullahi taala alaih. Subhanallah. Dikatakan sama Hammad bin Salamah, kalau besok kau meninggal dunia, dia tidak akan bisa menambah amal solehnya, ya. Affan berkata, "Qad ra'aitu man huwa a'bad min Hammad bin Salamah." Aku melihat ada orang lebih hebat ibadahnya daripada Hammad bin Salamah. Memang kalau sisi ibadah masih ada yang mengalahkan Hammad bin Salamah. Lakin ma ra'aitu asyadda muwadhabatan 'alal khair. Namun aku tidak pernah melihat ada seorang yang lebih kontinu dalam melakukan kebajikan. Wa qiraatil Qur'an, dan kontinu dalam baca Al-Qur'an. Wal amalillahi ta'ala minhu, dan amal karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih hebat daripada Hammad bin Salamah. Dan seperti ini juga diucapkan kepada ulama yang lain, seperti misalnya Mansur bin Zadan. Mansur bin Zadan dalam biografinya dikatakan, lau qila li Mansur malakul maut indal bab, kalau dikatakan kepada Mansur bin Zadan, sungguhnya malaikat maut sudah ada di pintu ingin mencabut nyawamu, dia tidak bisa menambah amal solehnya. Kenapa? Seluruh detik-detik telah berlalu dengan bermanfaat. Oleh karenanya bagaimana diriwayatkan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, gurunya Syekh Utsaimin, penulis tafsir, ya. Dikatakan beliau melewati sekumpulan orang yang sedang nongkrong-nongkrong, minum-minum kopi, orang-orang Arab, maka dia berkata, kalau kalian bisa menjual, kalau saya bisa beli waktu kalian, saya akan beli.
Kalau saya bisa beli waktu kalian, saya akan beli. Kenapa? Benar-benar dia kekurangan waktu untuk bisa menulis, untuk bisa membaca, untuk beribadah kepada Allah, kurang waktu. Inilah orang-orang yang menghargai waktu, menghargai umur mereka. Apalagi kalau sudah sampai umur 60 tahun. Ketika Nabi mengatakan, a'dzarallah ila imra'in, ya, akhara ajalahu ila an yablugh 60 sana. Allah memutuskan uzur bagi orang yang telah diberikan usia sampai 60 tahun. Isyarat bahwasanya kita hati-hati beramal saleh. Apalagi kalau sudah usia 60 tahun ke atas. Dan ketika masih masa muda, benar-benar fokuskan waktu. Maka sekapan kita ada waktu, kita beribadah sebanyak-banyaknya. Semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Seharusnya sebagaimana dikatakan penduduk kota Madinah. Kalau sudah 40 tahun fokus ibadah. Tapi kenyataannya kita sekarang terbalik. Zaman kita ini terbalik. Sudah 40 tahun, semakin tua 40 tahun, 40, 50, semakin tua menjelang 60 tahun, semakin mas'uliyah, tanggung jawab semakin banyak. Tanggung jawab semakin banyak. Fokus ibadah malah semakin sulit. Tanggung jawab semakin banyak. Sudah semakin tua, relasi semakin banyak. Makin inilah. Semakin banyak kegiatan. Inilah orang tua zaman sekarang. Sudah 40 tahun bukannya fokus ibadah, malah semakin banyak relasi, semakin banyak kegiatan, semakin banyak pertanggungjawaban, semakin banyak aktivitas. Aktivitas untuk beribadah semakin sedikit. Dia lupa bahwasanya umur dia semakin berkurang. Ya. Oleh karenanya Ibnu Hubairah pernah berkata, gurunya Ibnu Jauzi, wal waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Waktu adalah sesuatu yang paling bernilai yang hendaknya kau jaga, tetapi aku melihat waktu tersebut paling mudah hilang darimu. Waktu seharusnya yang paling kita jaga, justru yang paling mudah kita buang waktu tersebut. Waktu yang lebih bernilai daripada emas, ternyata kita mudah membuangnya. Emas kita tidak buang, tapi waktu kita buang dengan mudah. Umur semakin berkurang. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungan bagi kita semua, ya, agar kita benar-benar memanfaatkan waktu, ya. Karena kalau sudah usia semakin tinggi, semakin dekat 60, maka semakin cepat habis, ya. Sudah semakin sedikit waktu kita untuk beramal saleh. Hendaklah kita takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan memanfaatkan waktu dan umur kita. Hati-hati. Penjahat paling besar adalah medsos, hati-hati. Waktu kita habis untuk membaca, untuk melihat yang tidak bermanfaat, yang kurang bermanfaat. Yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Komentar kita baca terlalu banyak yang tidak perlu, kita perlu tahu sedikit, tidak usah banyak-banyak. Namun kepo kita, ingin tahu kita, membuat kita semakin membuang-buang umur kita yang lebih mahal daripada emas. Kalau kita suruh buang emas, kita enggak mau. Tapi buang waktu, begitu mudahnya kita buang waktu. Padahal waktu ini kalau kita efektifkan akan menghasilkan hasil yang sangat banyak di akhirat, kelak yaumul qiyamah. Satu detik sangat berharga untuk menghasilkan hasil yang besar di hari akhirat kelak. Baik, hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah Umar memasukkan aku bersama para orang-orang tua di Badar, orang-orang tua peserta perang Badar, ya. Kalau Umar rapat, maka beliau mengajak orang-orang tua. Tapi ternyata di antara orang tua tersebut, Umar juga mengajak Ibnu Abbas, padahal dia masih remaja. Dia masih muda dibandingkan mereka tentunya. Ya. Ibnu Abbas lahir ketika masa pemboikotan, ketika Nabi masih di Mekah, yaitu kira-kira sekitar 4 tahun sebelum hijrah. Ya. Artinya Nabi ketika meninggal dunia, usia dia sekitar 15-an, 14-15. Ya. Ketika Nabi meninggal dunia. Ketika Abu Bakar meninggal dunia lagi, berarti tambah sekitar 16-an. Di zaman Umar ya mungkin usianya masih 20-an ya. Masih muda dibandingkan dengan para sahabat yang pernah ikut perang Badar yang di mana mereka sudah tua-tua. Maka Umar mengajak orang-orang tua untuk rapat, ternyata dia juga suruh Ibnu Abbas untuk masuk ikut rapat bersama mereka. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi
Seakan-akan sebagian mereka yang hadir merasa gerundel atau tidak nyaman kenapa ada anak muda yang ikut masuk rapat. Faqala, maka seorang berkata kepada Umar, ada yang mengatakan ini Abdurrahman bin Auf. Ada yang berkata, "Lima tudkhil hadza ma'ana walana abnaun mithluhu." Kenapa kau ikut sertakan anak muda ini ikut dalam rapat kita? Sementara kita juga punya anak-anak yang lain. Kalau mau ajak anak-anak, semua anak-anak kita ajak. Kenapa cuma dia yang dimasukkan dalam rapat ini? Ya. Faqala Umar, maka Umar berkata, "Innahu min haitsu alimtum." Ya, sungguhnya ya dia sebagaimana yang kalian ketahui. Ya. Yaitu Ibnu Abbas orang berilmu. Fada'ani dzata yaumin fa adkhalani ma'ahum. Maka satu hari Umar mengajak Ibnu Abbas untuk ikut serta dalam rapat bersama orang-orang tua yang lainnya. Fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Aku tahu kali ini Umar memanggilku untuk hadir dalam rapat tidak lain niatnya untuk menunjukkan aku siapa aku di hadapan mereka. Kenapa Umar ingin menjelaskan kenapa saya ngajak anak muda ini untuk ikut rapat bersama orang tua. Qala, maka Umar bertanya kepada para hadirin, orang tua, "Ma taquluna fi qoulillahi ta'ala?" Apa pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Itu dalam surat Al-Fath, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Faqala ba'dhum, maka sebagian sahabat senior berkata, "Umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina." Maksudnya adalah kita diperintahkan untuk beristighfar dan untuk memuji Allah jika kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka menafsirkan sesuai dengan zahir ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Jika datang kemenangan dan pertolongan, maka di akhir ayat kata Allah, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Bertasbihlah, beristighfarlah. Maka kata mereka, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar jika kita menang. Wa sakata ba'dhum, dan sebagian tidak menjawab. Sebagian menjawab. Falam yakul syai'an, sebagian mereka tidak menjawab sama sekali. Faqala li, maka kemudian Umar berkata, "Bagaimana menurut engkau wahai Ibnu Abbas? Akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas?" Apakah demikian juga pendapat wahai Ibnu Abbas maksud ayat ini? Faqultu la, kata Ibnu Abbas, bukan maksudnya demikian. Qala fama taqul? Kalau gitu apa maksudmu? Apa maksudmu pendapat tentang ayat ini? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Itu adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih tahu Nabi bahwasanya sebentar lagi ajalmu. Qala idza jaa nasrullahi fal fath. Di mana Allah berfirman jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa dzalika alamatu ajalik. Ini adalah tanda ajalmu wahai Rasulullah. Kalau sudah datang tanda ajalmu dengan kemenangan dan pertolongan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dan muji Allah dan istighfarlah, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar setelah mendengar penjelasan Ibnu Abbas, dia berkata, "Ma alau minha illa ma taqul." Dan aku tidak tahu tentang tafsir ayat ini kecuali seperti pendapat wahai Ibnu Abbas. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang panjang ini, faedah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama bahwasanya Umar di antara kebiasaannya adalah ketika ada permasalahan maka beliau mendiskusikan dengan orang-orang lain, ya. Mendiskusikan dengan orang-orang lain, para senior. Sebagaimana ya, ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berunding, ya. Bahkan Rasulullah SAW terkadang mengalah. Rasulullah berunding seperti dalam perang Badar, Rasulullah SAW berunding di mana posisi yang harus ditempati. Sampai Rasulullah mengatakan, "Asyiru alayya ayyuhan nas." Berilah pendapat kalian kepadaku. Rasulullah mengatakan, "Asyiru alayya." Berilah pendapat kalian kepadaku. Rasulullah SAW minta pendapat. Bahkan terkadang Rasulullah SAW ngalah seperti dalam perang Uhud. Rasulullah SAW diskusi, akhirnya para pemuda mengatakan, kita tidak usah ikut keluar ke Uhud untuk berperang, ya. Tetapi kita tidak usah berdiam di kota Madinah, tapi kita keluar perang. Anak muda mengatakan, kita jangan jago kandang. Kita dulu waktu masih kafir kita jago kandang. Sekarang kita keluar menentang musuh. Dan Nabi akhirnya nurut ikut anak muda. Artinya Rasulullah SAW bahkan ketika diskusi Rasulullah SAW pendapat lain, Rasulullah SAW mengalah. Demikian juga ketika perang Khandaq, Rasulullah SAW berdiskusi sampai Salman Al-Farisi kasih ide bikin Khandaq aja.
Bikin khandak aja supaya kita bertahan karena musuh tidak mungkin kita lawan. Kita cuma sekitar 2.000 orang, musuh 10.000. Bahkan di tengah peperangan yang sangat sulit, Rasulullah SAW kasih ide bagaimana kalau kita ngalah. Biar mereka pulang, kita kasih setiap tahun hasil kota Madinah, sepertiga hasil kota Madinah. Kita berikan kepada mereka. Rasulullah tanya kepada Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, namun keduanya menolak. Sehingga artinya akhirnya Rasulullah SAW milih pendapat mereka. Yang ini saya sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW memberi ide, diskusi. Terkadang dia milih pendapat sahabat. Demikian juga ketika perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasulullah SAW berjalan di Hudaybiyah untuk masuk kota Mekah, Rasulullah punya ide, bagaimana kalau kita belok, tidak usah ke Mekah dulu, kita habisi dulu orang-orang yang tinggal di sekitar kota Mekah, musuh-musuh kita. Kita ke situ dulu. Ya, sebelum kita berperang. Tapi Abu Bakar mengatakan, jangan ya Rasulullah, kita tidak datang untuk menyerang, kita datang untuk umrah. Akhirnya Rasulullah SAW ikut Abu Bakar. Subhanallah, inilah kebiasaan Abu Bakar, kebiasaan Nabi SAW. Ketika ada sesuatu beliau diskusi, tidak langsung misalnya diktator, semua apa yang dilakukan harus dijalankan, tidak mau mendengar orang lain, tidak ya. Demikian juga itu diwariskan oleh para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ada masalah maka beliau kumpul diskusi, dan itu kebiasaan yang baik. Seorang tahu bahwasanya terkadang ada pendapat teman yang lebih baik ya. Maka ketika kita berbicara dalam rapat, saya sering sampaikan jangan konferensi meja sudut, kita aja yang ngomong, tapi konferensi meja bundar, semua boleh ngomong dan pendapat bisa tidak mesti pendapat kita. Kalau sudah meja sudut harus yang dilakukan pendapat saya, tidak yang lain tidak boleh ngomong. Ini namanya bukan diskusi, namanya diktator, maksa. Taib. Ternyata ketika Umar mengajak orang-orang untuk diskusi, ternyata beliau mengajak Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia masih sangat muda. Namun Ibnu Abbas spesial dibanding anak-anak muda yang lain. Rasulullah SAW pernah mendoakan beliau dengan mengatakan Allahumma alimhul kitab, ya, wa faqihu fid din, ya. Ya Allah, ajarkanlah dia takwil Al-Qur'an dan buatlah dia faqih dalam masalah agama. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diberi gelar dengan habrul ummah, yaitu ulamanya umat ini. Disebut juga dengan al-bahar, itu orang yang lautan, maksudnya ilmunya sangat luas. Itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka dia wajar jika dia dipersilakan oleh Umar untuk diskusi bersama para senior. Padahal dia masih sangat muda dibandingkan para senior tersebut ya. Dan di antara bukti bahwasanya beliau adalah orang yang alim, maka Umar tunjukkan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, maka bertasbihlah dan dengan memuji Allah, ya, dan beristighfarlah, sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Yang dipahami oleh sebagian sahabat ketika itu sahabat senior, maksudnya kalau kita menang, kita diberi kemenangan, maka hendaknya kita beristighfar dan bermuji Allah. Ibnu Abbas enggak, Ibnu Abbas mengatakan maksud surat ini adalah Allah kasih tahu kau akan meninggal dunia wahai Muhammad. Bagaimana Ibnu Abbas bisa paham seperti itu? Disebut oleh para ulama di antaranya karena Ibnu Abbas memahami jika telah datang orang masuk Islam berbondong-bondong, kemenangan telah datang, berarti tugas Nabi sudah selesai. Tugas Nabi sudah selesai. Tugas Nabi adalah bagaimana orang-orang untuk masuk Islam, bagaimana Islam sudah telah datang kemenangan, pertolongan, berarti tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, maka saatnya Nabi meninggal dunia. Ini ada pendapat mengatakan demikian. Ibnu Abbas paham akan hal tersebut. Ada yang mengatakan Ibnu Abbas memahami karena Allah perintahkan untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah suruh bertasbih dan suruh istighfar. Dan biasanya kita tahu istighfar di akhir dari kegiatan ibadah. Setelah salat Allah suruh istighfar, setelah dari padang Arafah Allah suruh istighfar, setelah salat malam Allah suruh istighfar, ya. Ini seakan-akan tugas dakwah Nabi sudah selesai, maka Allah suruh istighfar. Ya. Allah suruh istighfar. Ini dalil bahwasanya ajal Nabi sudah dekat. Ya, ajal Nabi sudah dekat ya. Dan sebagaimana dikatakan ya bahwasanya kaum muslimin sudah banyak berbondong-bondong datang, maka selesai. Tugas Nabi sudah selesai. Dari sini diketahui bagaimana Ibnu Abbas adalah orang yang
diberi pemahaman yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sisi pendalilan dari hadis ini, Allah alam bisawab, Ibnu Nawawi ingin menjelaskan bahwasanya lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, maka Rasulullah SAW disuruh untuk banyak bertasbih dan beristighfar. Untuk banyak bertasbih dan beristighfar. Maka ini dalil bahwasanya jika orang telah mencapai usia yang bisa jadi dia meninggal di usia tersebut, di usia tua atau dia sakitan, ya, makanya dia banyak beristighfar untuk menambal kesalahan-kesalahan yang masa lalu. Dan dia banyak bertasbih, dia lebih banyak untuk beribadah. Nabi saja disuruh untuk banyak istighfar itu Nabi SAW. Bagaimana dengan kita? Jangan malah usia 60 tahun malah bikin banyak kegiatan, loncat sana, loncat sini, relasi sana, relasi sini, jalan-jalan melulu, terbang ke sana, terbang ke sini. Terus kapan mau? Maksudnya terbang sana, terbang sini, bilang katanya tadabbur alam. Tadabbur alam. Ngabisin duit ke sana kemari. Sekarang tadabbur alam tidak harus ke alam langsung, bisa lihat YouTube sudah tadabbur alam kalau mau. Ya sewaktu-waktu oke, tapi keseringan enggak boleh. Terlalu sering buang-buang umur. Ya kalau masih umur 30, ini sudah 50, 60, masih seperti itu. Jalan sana, jalan kemari, loncat sana, loncat sini. Terus kapan mau istighfar yang banyak? Rasulullah SAW bisa saja disuruh untuk banyak beristighfar di akhir hayatnya. Ya. Tapi hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat ma shalla Rasulullah SAW salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqul fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Muttafaqun alaih. Tidaklah Rasulullah SAW salat apapun setelah turun firman Allah tadi idza jaa nasrullahi wal fath, kecuali Rasulullah SAW berkata, berzikir dalam salat tersebut, subhanaka rabbana wa bihamdika. Maha suci Engkau Rabb kami dan dengan memujimu, Allah maghfirli, ya Allah ampunilah aku. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat sahihain anha, dalam riwayat yang lain, kana Rasulullah SAW yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah SAW banyak membaca dalam rukuknya dan sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah maghfirli. Ya ta'awwal Quran. Subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah, ya Rabb kami dengan memujimu, Allah maghfirli, Allah ampunilah aku. Ya ta'awwal Quran maksudnya itu Rasulullah mengamalkan Al-Quran. Ta'awul di sini maksudnya ya ta'awul maksudnya mengamalkan Al-Quran. Karena Allah mengatakan di akhir ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dan beristighfarlah. Maka Rasulullah amalkan perintah Allah tersebut dengan banyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah maghfirli, bertasbih dan beristighfar dalam rukuk dan dalam sujud. Ya. Wa fi riwayatin Muslim, wa fi riwayatin lil Muslim, dalam sahih Muslim, dalam satu riwayat karena Rasulullah sallallahu juga dari Aisyah adalah Rasulullah SAW yukthiru an yaqula qabla an yamut. Rasulullah SAW sebelum meninggal sering membaca subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanak itu maksudnya aku mensucikan Engkau ya Allah, bihamdika dengan memujimu. Astaghfiruka, aku beristighfar kepada Engkau, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Qalat Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, ma hadhil kalimatul lati araka ahdathtaha taquluha. Apa doa ini yang aku dengar kau baru mengucapkannya wahai Rasulullah? Qala ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha. Telah dibuat bagiku tanda pada umatku, jika aku melihatnya maka aku ucapkan doa tersebut. Idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Itu surat tersebut. Yaitu Allah berikan tanda kepada Rasulullah, jika telah datang tanda ini pada umatmu, perbanyaklah tasbih dan istighfar. Yaitu telah datang kemenangan, pertolongan, orang-orang banyak masuk Islam, berbondong-bondong, maka banyak istighfar. Kata Nabi itu tanda dari Allah agar aku banyak beristighfar, bertasbih. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain dalam sahih Muslim, kana Rasulullah SAW yukthiru min qawli. Adalah Rasulullah SAW sering memperbanyak doa subhanakallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat qultu ya Rasulullah araka tukthiru min qawli subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku lihat kau sering membaca zikir subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati. Rabbku mengabarkan kepadaku bahwasanya aku akan melihat suatu tanda pada umatku. Fa idza ra'aituha aktsartu min qawli.
Kalau aku melihat tanda tersebut, maka aku berbanyak firman Allah, aku berbanyak zikir, subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha, dan sungguh aku telah melihat tanda tersebut, yaitu firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu Fatu Makkah. Jika telah datang kemenangan dan pertolongan, yaitu pertolongan masuk kemenangan, maksudnya Fatu Makkah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini dalil Rasulullah SAW benar-benar mengamalkan ayat ini, karena di akhir ayat Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dan beristighfarlah. Maka Rasulullah SAW kemudian perbanyak membaca zikir tersebut dalam rukuk dan dalam sujud. Kita tahu zikir rukuk dan sujud banyak. Zikir rukuk misalnya subhanallah, subhanallah bihamdi, ya. Subhanallah, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, itu di antara zikir rukuk, misalnya subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, ya. Subuhun kudus rabbul malaikati war ruh, ya. Subhana dzi al-jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, di antaranya, ya. Subhana dzi al-jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Di antaranya ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir. Tapi ketika Rasulullah di akhir hayatnya beliau perbanyak zikir ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dalam rukuk dan dalam sujud. Ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya dalam rukuk pun ada doa, karena Rasulullah berdoa dalam rukuknya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, dalam rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasihat buat saya pribadi dan juga buat para pendengar, dalam salat kita nikmati, ya. Ketika sujud kita nikmati, ketika rukuk kita nikmati. Rukuk dengan tentram, dengan tenang, dengan zikir nikmati. Terutama kita baca zikir ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dalam sedang rukuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang rukuk cepat-cepat. Sujud mungkin lama. Enggak, kita rukuk kita nikmati, sujud kita juga nikmati. Dan rukuk adalah rukun salat. Makanya Allah mengatakan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang yang rukuk. Allah sebutkan, maksudnya salatlah bersama orang yang salat. Allah menyebutkan rukuk sebagai perwakilan dari salat, menunjukkan pentingnya rukuk. Oleh karenanya seorang ketika rukuk dia nikmati, dia sedang beribadah kepada Allah dengan ibadah rukuk. Di antaranya dia baca doa tadi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini semua dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir hayatnya banyak untuk bertasbih, banyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang kalau sudah di penghujung hayat, dia sudah mulai tua, mulai lemah, atau mungkin masih muda tapi ditimpa dengan banyak penyakit yang bisa saja dia meninggal dengan penyakit tersebut, dia banyak beristighfar. Banyak beristighfar, subhanallah bihamdi, astaghfiruka wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Zikir baik dalam salat maupun di luar salat. Karena dalam hadis ini kita lihat Nabi tidak hanya bertasbih dan beristighfar dalam salat, bahkan di luar salat, ya. Saya ingatkan lagi doa-doanya kalau dalam rukuk dan sujud Rasulullah baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kalau di luar sujud maka Rasulullah berdoa ketika beliau meninggal, subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini di antaranya, ya. Di antaranya subhanallah wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaik. Terkadang pakai dhamir ka, subhanakallahumma pakai kaf, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terkadang pakai kata ganti dengan isim dhahir Allah, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaik. Ini di luar salat. Jadi perbanyak tasbih dan istighfar pada orang-orang yang sudah berusia tua atau sakit-sakitan menjelang kematian untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi kita lanjutkan, ya, mungkin masih ada beberapa hadis lagi kita secara singkat. Yang keempat, hadis keempat dari Anas radhiyallahu anhu qala inna Allah azza wa jalla taba al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tufiya aktsara ma kana al-wahyu muttafaqun alaihi. Allah Subhanahu wa taala, kata Anas bin Malik, memperbanyak wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah wafat. Sampai Rasulullah SAW ketika wafat banyak sekali ayat yang turun, Jadi menjelang Rasulullah wafat banyak sekali ayat yang turun. Kenapa bisa demikian? Ada yang mengatakan bahwasanya ketika setelah Fatu Makkah 8 Hijriah. Kemudian pada tahun berikutnya 9 Hijriah disebut dengan Amul Wufud, yaitu tahun banyak
delegasi yang datang kepada Nabi, ingin kenal Islam, ingin tanya-tanya. Karena banyak pertanyaan maka banyak ayat yang turun. Ini pendapat. Sehingga menjelang wafat Nabi banyak sekali ayat turun. Tidak seperti biasanya banyak ayat yang turun sehingga Nabi membaca ayat-ayat tersebut. Kemudian dalam sebagian pendapat mengatakan bahwasanya karena umur Nabi tinggal sedikit maka Allah sempurnakan Al-Qur'an, menunjukkan Al-Qur'an turun bertahap demi tahapan. Maka semakin turun ayat tidak sekaligus, Al-Qur'an turun bertahap, tapi banyak ayat demi ayat demi ayat demi ayat. Sehingga ketika Rasulullah SAW meninggal, Al-Qur'an sudah sempurna atau agama sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian bagi kalian. Sehingga di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali ayat yang turun. Dan ini menjadi dalil bahwasanya di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak baca Al-Qur'an. Karena banyak ayat yang turun Rasulullah SAW banyak lebih mengamalkan karena semakin banyak ayat turun semakin banyak amal ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi bacaan, dari sisi mengamalkan. Rasulullah SAW orang yang paling banyak mengamalkan Al-Qur'an. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana khuluqul Qur'an," akhlak Nabi Al-Qur'an. Maka semakin banyak ayat turun, maka semakin banyak amal Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Di antara amal tersebut dengan semakin banyak baca Al-Qur'an dan semakin banyak mengamalkan kandungan ayat-ayat tersebut. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia di bulan Ramadan, Jibril datang fayu'aridul Qur'an ya. Maka Jibril mengajari Al-Qur'an kepada Nabi 2 kali. Biasanya 1 kali aja di bulan Ramadan, tapi Jibril mengajari Nabi 2 kali. Sehingga Rasulullah lebih banyak baca Al-Qur'an. Ya. Ini menunjukkan bahwa di akhir hayat seseorang lebih banyak fokus untuk banyak beribadah. Nabi saja demikian. Ya. Apalagi selain kita. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, "Kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Qur'an kulla amin marrah." Jibril alaihissalam mengajari Nabi Al-Qur'an setiap tahun sekali. Fa arada alaihi marratain fil am ladzi qubida fihi. Adapun di tahun Rasulullah meninggal dunia, Jibril 2 kali. Jadi Rasulullah banyak baca Al-Qur'an. Kemudian juga kana ya'takifu fi kulli amin ashran. Setiap tahun Rasulullah SAW i'tikaf 10 hari. Fa atakafa 20 fil am alladzi qubida fihi. Adapun di tahun beliau meninggal dunia, beliau i'tikaf 20 hari. Beliau i'tikaf 20 hari. Menunjukkan Rasulullah SAW lebih banyak ibadah di akhir hayatnya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang kelima, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu dari Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih." Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan apa yang dia mati di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan setiap orang meninggal dalam kondisi apa, itu pula dia dibangkitkan. Maka ketika orang sudah mencapai masa tua, hendaknya dia perbanyak amal soleh sehingga dia meninggal dalam kondisi beramal soleh. Sudah jauhi maksiat. Khawatir seorang meninggal dalam kondisi maksiat dibangkitkan dalam kondisi demikian sehingga menjadi tersohor di hari kiamat, ini pelaku maksiat. Kenapa? Dia meninggal sedang disko, sedang joget-joget, sedang bernyanyi-nyanyi. Waliyadzubillah mungkin sedang minum khamar, sedang berzina, maka dibangkitkan dalam kondisi demikian. Nah, orang kalau sudah tahu dia di usia semakin tua, sudah lebih jauh dari maksiat. Lebih banyak beramal soleh. Karena ingat, ini peringatan setiap orang, kata Nabi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan dia mati di atas apa. Kalau dia mati di atas ketakwaan, mati di atas amal saleh, maka dibangkitkan di atas amal saleh tersebut. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia di hari kebangkitan kelak. Ini isyarat bahwasanya seorang perbanyak amal saleh di akhir hayatnya. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan pada diri saya pribadi dan pada para pendengar sekalian, untuk jangan buang-buang umur ya. Kita memang mungkin sebagian kita umurnya masih belum 60. Mungkin baru 40 bahkan di bawah 40, tapi namanya kematian tidak pandang usia. Tidak harus tua orang meninggal dunia. Tidak harus sakit terlebih dahulu. Ya. Sebagian saya pernah katakan, kalau ada anak muda mengatakan orang lebih tua secara umum lebih cepat meninggal daripada yang muda. Itu benar secara persentase. Secara umum orang lebih tua lebih dahulu meninggal daripada anak muda, tapi kalau secara person itu tidak berlaku. Kalau dikumpulkan secara keseluruhan benar. Yang tua lebih duluan mati daripada yang muda. Tapi kalau person bisa jadi anak muda lebih duluan mati daripada yang lebih tua. Ya. Oleh karenanya, mari kita sama-sama saling mengingatkan bahwasanya hidup di dunia hanyalah sebentar, kemudian kita masuk dalam kehidupan selanjutnya yang entah tidak tahu bagaimana nasib kita di situ, bagaimana status kita di situ, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.